Puji akan berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Lambaian tangan yang berkemenangan diangkat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Pak Surya ada di tengah-tengah kita. Memang saya minta beliau, karena beliau ini baru terselamatkan kena kanker pankreas. Saya tahu beberapa orang kena kanker pankreas itu lewat. Saya tahu beberapa orang lewat. Tapi Pak Surya bisa alami mujizat. Bahkan sebelum alami mujizat, dia sudah mendapatkan peneguhan-peneguhan. Dan hari ini beliau akan menyampaikan firman Tuhan, dan nanti juga akan menyampaikan kesaksian supaya kita diteguhkan. Amin. Allah hidup. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Mari Pak. Terima kasih Pak Yofet. Shalom saudara-saudara. Apa kabar ini? Sudah lama saya nggak kemari, mungkin terakhir 3 tahun yang lalu ya Pak. Luar biasa, gerejanya berkembang. Ke kanan atau ke kiri nih ya berkembangnya? Ke kanan ya. Kalau dari saya ke kiri. Berarti betul kata firman Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri. Saudara, seperti tadi dikatakan oleh Pak Yofet, memang benar kalau saya ini pada tahun lalu didiagnose ada kanker di pankreas saya. Kemudian waktu saya mendapat kabar itu, ya namanya manusia ya takut, sangat takut karena itu penyakit yang bukan main-main. Tapi zaman sekarang itu orang batuk pilek aja bisa mati ya saudara. Yang namanya COVID itu kan batuk pilek kan bisa mati. Jadi penyakit itu tidak membunuh saudara. Kalau saudara berjalan dengan firman Tuhan, tidak ada satu penyakit pun yang bisa membunuh kita. Amin saudara. Nah itu yang pasti. Itu yang pasti. Jadi waktu saya sebelum didiagnose kena kanker itu saudara, waktu saya di Opnam di Jakarta waktu itu, istri saya pagi-pagi bangun ada yang bisikin. Bisikannya gini, dia umurnya panjang. Dia umurnya panjang. 2 kali saudara. Setelah itu saya baru dapat hasil biopsinya. Kalau diduga itu ada kanker yang ganas gitu saudara. Tapi belum ada kepastian. Makanya saya pergi ke Amerika. Kemudian dipastikan memang betul ada sesuatu yang namanya tumor itu ya, ada beberapa tempat. Tapi kebanyakan di pankreas. Nah di situ saya baru tepatnya itu 16 Agustus
tahun lalu. Berarti pas di sini itu pas 17 Agustus, saudara. Saya ingat tuh. Itu kabar yang sangat tidak baik buat saya pribadi pada waktu itu. Mendapatkan kabar seperti itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kabar jelek ini terakhir yang saya dengar. Setelah ini saya mau dengarnya kabar yang baik, yang lebih baik dan sangat baik. Itu saya doa sama Tuhan. Begitu, saudara. Nah, tapi Tuhan itu memang luar biasa, saudara. Sampai dokter-dokter di Amerika itu bingung. Biasanya orang di kemoterapi itu parah ya, saudara. Kemudian rambutnya bisa gundul, rontok semua. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, ini rambut kepala saya jangan gundul. Ini sebagai tanda penyertaan-Mu. Habis nggak ada tandanya, saudara. Seringkali kan dalam keadaan begitu Tuhan tidak menjawab. Karena itu proses yang harus kita jalanin. Ujian. Nah, tapi benar. Nah, itu hanya sekitar 20-30% aja yang rontok. Tapi setelah itu sudah enggak. Dan saya pada waktu itu diminta khotbah lewat Zoom. Saya membawakan firman Tuhan yang ada di Yesaya yang mengatakan, Yesaya 40 ayat 30 yang mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak lelah. Wah, itu setelah itu, saudara, itu kemong yang keempat. Saya alami, saudara, memang benar, saudara. Itu saya itu berjalan nggak capek. Sampai sekarang, saudara. Kemarin ini saya ke Gunung Bromo, saudara. Jam 2 pagi bangun, pagi-pagi wah dinginnya luar biasa. Setelah itu saya jalan ke kawah itu, jalannya jauh tinggi. Istri saya yang sehat malah ngos-ngosan, malah berhenti beberapa kali. Saya nggak apa-apa, naik turun lagi, nggak masalah. Ada kekuatan yang baru. Jadi firman Tuhan itu saya pikir disampaikan untuk gereja pada waktu itu di Surabaya. Ternyata firman itu juga untuk saya, saudara. Nah, pagi hari ini, kemarin ini, saya itu lagi nyiapin firman. Judulnya apa ya? Judulnya Dia Umurnya Panjang. Ya, judulnya saya tulis, makanya saya tunjukin ke Pak Yafet, gembala saudara. Saudara, bukan suatu kebetulan. Dari tadi kan ngomong ya, tidak suatu kebetulan. Firman ini disampaikan untuk gereja ini dan untuk gembala saudara. Dia umurnya panjang. Jadi jangan ada punya pemikiran, wah aku ini sudah tua, aku sudah umur segini. Itu semuanya ditolak, saudara. Karena firman Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada pemikiran kita. Fakta itu hanya untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya katakan lagi, saudara. Fakta itu hanya untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara ketahui, Tuhan kita ini luar biasa. Jalan aja di laut toh, dia jalanin. Apa ada fakta yang seperti itu? Tidak ada. 5 roti, berapa ikan? 2 ikan, bisa memberi makan orang 5.000. Itu Tuhan kita. Tiap hari dia bangun sampai tidur, itu yang dia lakukan apa, saudara? Tidak ada fakta, saudara. Realitasnya itu sekarang ini susah
didapat. Tapi dia yang lakukan semuanya. Orang buta dari lahir, melek. Saudara pernah lihat seperti itu? Gak pernah. Saya pernah pelayanan di orang-orangnya buta semua. Saya pikir aduh Tuhan, satu aja yang bisa melek. Gak bisa melek. Lo betul saudara. Sampai saya tuh merasa aduh Tuhan, kok gak pakai aku ya. Satu aja lo. Gak bisa. Tapi Tuhan Yesus saudara, mata orang buta di jamah dia melek. Dan Tuhan kita ini hidup. 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 Sampai sekarang. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya dia itu sama. Hobinya satu, nyembuhin orang sakit. Saudara kalau baca di Alkitab, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu selalu menyembuhkan orang sakit. Coba saudara lihat, baca dari Matius sampai Yohanes 4 Injil itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Menyembuhkan orang sakit. Berapa banyak di sini saudara yang sakit? Ada yang sakit? Coba angkat tangan, jangan malu-malu. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lama tambah banyak. Ada yang sakit tapi nggak tahu sakit. Seperti saya saudara. Saya sehat-sehat waktu itu. Begitu didiagnosa seperti itu, wah, baru sadar kalau saya ini sakit. Yang beritahu ya dokter. Kalau enggak saya enggak tahu kalau saya sakit. Saya dioperasi 8,5 jam. Harusnya ini kata dokter, harusnya 3 hari di ICU, sisanya seminggu di ruang kamar biasa. Tapi saya begitu selesai dioperasi langsung masuk kamar biasa. Tidak melalui ICU segala. Dan hanya 5 malam setelah itu balik pulang. Luar biasa. Kalau saya ingat-ingat ya, makanya dokternya itu ngomong begini, orang Yahudi dokternya. Kalau orang Yahudi biasanya nggak percaya Tuhan, apalagi orang pinter begitu ya. Dia tanya sama saya, biasanya orang itu habis di kemo itu lemes, kamu kok seger bergairah begini ya? Kamu dapat kekuatan dari mana? Saya ngomong sama dia, kekuatanku tuh saya dapat dari Jesus Christ, Tuhan Yesus. Dokternya, oh begitu ya? Iya. Dokternya kelihatan capek, saya hanya seger. Ya, dia yang ngobatin, yang diobatin lebih sehat daripada dia. Luar biasa, saudara. Jadi hidup ini jangan dipatok oleh keadaan. Karena Tuhan kita membuktikan tembok dilewatin jalan. Tahu saudara artinya? Dia makan, setelah itu makan ikan, tembok dilewatin jalan. Kalau saudara di dalam Tuhan Yesus, tidak ada rintangan. Tidak ada rintangan. Memang itu tembok, tapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan, lewat. Ya jangan langsung saudara ini tembok diterjang gitu, ayo. Itu ngawur namanya. Artinya tembok itu ada rintangan-rintangan dalam hidup kita. Masalah-masalah dalam hidup kita. Nah saudara, kita buka Mazmur 91 saudara. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini yang penting saudara.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk saudara. Saudara tadi nyanyi, yang penting apa? Gadul ya, pegangan kenceng. Ya ini, pegangan kenceng itu maksudnya apa? Melekat pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan segala janji Tuhan itu saudara akan lalui, saudara akan genapi. Tidak urusan saudara menghadapi masalah apapun, pasti lewat. Tidak masalah itu penyakit, tidak masalah itu masa depan. Yang penting saudara apa? Gandul sama Tuhan. Itu betul. Kalau kita ulang lagi ya, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Masalah kita. Aku akan membentenginya. Saudara seharusnya mengalami kecelakaan, tapi diluputkan oleh Tuhan. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, luar biasa saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tidak langsung sembuh. Ada proses kesembuhan. Tidak langsung saudara itu keluar dari masalah saudara. Tidak langsung. Ada proses. Supaya apa? Saudara diajarkan peraturan-peraturan Tuhan. Ngalami proses. Orang kalau enggak ngalami proses saudara, itu beda. Seperti apa ya? Seperti teori saja. Firman Tuhan itu tidak hidup. Makanya Daud mengatakan, tertindas itu baik bagiku. Sebab dengan tertindas aku itu belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Orang kalau hidupnya tidak pernah tertindas, tidak pernah di dalam masalah, semuanya dianggap enteng. Gampang itu, gampang itu. Tapi kalau saudara sudah masuk di dalam proses, saudara bisa mengapresiasi kebaikan Tuhan setiap hari. Saudara, Tuhan katakan aku akan membentengimu. Harusnya yang celaka itu tidak celaka. Amin saudara. Saudara, saya mau cerita sedikit ya. Saya ini datang kemari dari Jakarta, naik mobil ke Semarang. Sebenarnya saya ada pelayanan minggu lalu. Memang ada pelayanan di Jombang, Jawa Timur. Jadi dari Semarang saya ke Surabaya, nginep Surabaya hari Sabtu, Minggu ke Jombang, pelayanan di salah satu gereja di Jombang. Terus balik lagi ke Surabaya. Hari Seninnya saya berangkat ke Gunung Bromo, lewat tol ke Probolinggo gitu. Nah, terus balik lagi ke Surabaya, ke Malang, terus balik lagi ke Surabaya, terus balik lagi ke Semarang. Itu kan tol semua ya. Wah, enak jalannya itu. Larinya bisa kenceng, apalagi sopir saya tuh suka kenceng itu jalannya. Bisa 160, 170 gitu, dikeber terus. Sampai Semarang, saya bawa itu dari Surabaya dari Solo ke Semarang. Dari Solo ke Semarang kita gantian nyopir. Saya bawa kok setirnya agak nggak enak gitu ya, goyang-goyang dikit.
sampai Semarang, saya ngomong sama sopir saya, besok kamu bannya ditukar yang belakang ke depan ya, terus dibalance supaya nggak goyang-goyang begitu, nggak ya. Jadinya 2 hari yang lalu kita masukin ke bengkel ban gitu, tukangnya ban ngomong begini, loh ini mau dibalance Pak, orang bannya sudah jebol semua. Loh, saya kaget, saudara. Masa sih? Iya, betul. Akhirnya saya ganti 4-4-nya, rusak 3, total rusaknya itu. Jalannya 160, saudara. Saya cuma mikir begini, saudara. Itu kalau meledak satu, pasti kebalik. Tapi Tuhan itu yang membentengi kita. Sampai sopir saya ini, Pak Min namanya, dia ngomong begini, wah untung ya Pak, sebelum pergi itu kita doa dulu. Dia bukan orang gereja. Dia mengatakan itu doanya itu yang dibungkus-bungkus apa itu? Itu dibungkus oleh darah Yesus. Dia mulai tahu. Sebab kuasa Tuhan itu memang dipertontonkan untuk orang-orang yang tidak percaya supaya menjadi percaya. Luar biasa, saudara. Yang gantiin ban ngomong begini, loh ini kok bisa dipakai lagi? Nggak bisa. Boro-boro balik ke Jakarta, jalan 5 kilo aja jebol dan, loh bayangin saudara, bisa tepatnya seperti itu. Nah saudara, saya diingatkan satu hal, banyak berbuat baik. Saya diingatkan Tuhan, banyak berbuat baik. Saya nggak berani ngeklaim kalau itu perbuatan baik saya sehingga saya selamat, nggak berani. Karena itu semua kasih karunia Tuhan. Kebaikan saya itu nggak ada artinya. Tapi saya ingat saudara, waktu saya di Malang, ini yang namanya tablet ini ya saudara, ini pecah semua ini, belum saya ganti. Kenapa saudara? Ada orang pelayannya itu, pelayan di restoran itu jatuhin garpu, tapi garpunya tuh berat. Hotelnya di Golden Tulip gitu ya, garpunya tuh berat sekali, tok, pecah gitu. Pelayannya tuh diem aja ngeliat. Nah saya kan lagi ngambil makanan, datang, lo ada apa? Ini mecahin. Saya ngeliat, oh iya pecah. Ya nggak apa-apa mas, memang ini sudah tua, perlu diganti. Ya udah selesai. Orangnya takut sudah. Saya cerita sama sopir saya, Pak Men ini aku ngalami gini. Wah biasanya Pak orang itu mesti marah-marah minta ganti. Ya puji Tuhan, anggap aja itu kebaikan saya, ya, anggap aja. Terus saya melihat ada orang minta-minta kita beli pia gitu ya di kota Malang, minta-minta. Saya kasih 5.000 saudara, 5.000, rasanya kok kurang, tak tambahin 20.000. Terus istri saya keluar juga ngasih uang saya. Tapi saya lihat ada satu orang itu biasa ngasihnya 50.000 saudara. Wah luar biasa. Saya cuma mikirnya ya, aku ini pelit. Ngasih uang kok cuma segitu aja. Itu baik apa enggak sih saudara? Baik itu. Ya toh? Baik. Saya diingetin itu. Firman Tuhan ini ngomong begini saudara. Mazmur 41, coba dibuka Mazmur 41.
Saudara tidak perlu berdiri. Mazmur 41 ayat 2. Sampai 4 ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saya baca ini kaget, saudara. Betapa firman Tuhan itu hidup. Harusnya saya tidak ketemu saudara. Pasti. Kalau dipikir secara rasional, mobil itu sudah nggak berupa mobil, pasti sudah bannya sudah meledak, sudah berantakan. Tapi mobilnya utuh, saya bisa ketemu saudara. Ini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, orang minta-minta, orang miskin, orang yang lagi butuh. Saudara beri. Sebab saudara nggak tahu apa yang akan terjadi di depan saudara, baik hari ini maupun besok. Tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Kalau kita baca seterusnya lagi saudara, 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Engkau ini Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dipermainkan oleh musuhnya. Musuh kita. Musuh kita ini belum tentu orang, saudara. Kita sendiri ini bisa jadi musuh kita. Kekhawatiran kita itu musuh kita. Ketakutan kita itu musuh kita juga. Tidak punya kepercayaan diri itu juga musuh kita. Nah, seterusnya saudara, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ini firman Tuhan. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sembuh total 100%. Ini loh saudara. Hanya apa tuh saudara? Saudara memperhatikan orang lemah. Yang saudara tabur itu kecil saudara. Tapi saudara menuai itu gede, luar biasa. Itu betul. Ini tidak cerita soal uang, nabur terus dapat banyak. Enggak. Ini nabur kebaikan. Menabur kebaikan. Saudara menuainya ini apa? Lihat. Tuhan meluputkan kita pada waktu kita harusnya celaka. Luput. Harusnya tabrakan, tidak tabrakan. Berapa dari saudara yang pernah merasakan hal seperti itu? Tuhan melindungi dia, memelihara nyawanya. Harusnya mati, tidak jadi mati. Terus Tuhan menyembuhkan kita dari sakitnya. Sama sekali total sembuh. Itu Tuhan kita, saudara. Satu firman lagi ya. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Saya ini merasa ini kemarin nih saya dapat nih. Biasanya kalau begini nih iya untuk saudara. Firman ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah ini terusnya, kalimatnya ini penting saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Orang-orang biasa seperti kita, kekuatannya tidak seberapa. Aku sakit ya sakit. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Hanya dua loh. Ya, menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Tuhan membukakan pintu bagi saudara dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Pintu apa itu? Bagi orang yang sakit, pintu kesembuhan, pintu pemulihan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kamu sembuh, tidak urusan penyakitmu seberat apapun, sembuh. Dan sembuhnya apa? Sempurna. Penyakit itu tidak akan balik lagi. Tidak akan kembali lagi. Ya sudah lewat-lewat. Pintu kesembuhan. Dan kalau Tuhan mengatakan pintu itu tertutup, tidak ada yang bisa membuka. Artinya apa? Sudah sembuh, pintu tutup, penyakitnya mau balik lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali saudara yang ngundang penyakit itu balik. Nggak bisa saudara. Nah ini membukakan pintu untuk saudara. Tadi saya bicara soal pintu kesembuhan, pintu pemulihan. Pemulihan apa? Banyak. Dalam segala hal. Mungkin hubunganmu dipulihkan sama Tuhan. Tuhan itu sukanya apa tuh? Musuhmu itu jadi sahabatmu. Kalau saudara percaya firman Tuhan, hal itu terjadi. Musuh dijadikan sahabat. Saya ngalami saudara hal seperti itu. Firman Tuhan itu benar. Kamu jangan balas ya. Pembalasan adalah hakku. Gak boleh orang balas. Gak boleh orang mikir itu dendam. Aku balas itu. Percuma saudara. Gak bakal berhasil. Tapi kalau saudara berbuat baik kepada orang yang menganiaya saudara, orang itu akan dijadikan sahabat saudara, menjadi baik. Kalau tidak, Tuhan yang beracara, Dia yang balas. Dan ada dua hal saudara, Tuhan balasnya. Satu, orang yang bersangkutan itu, yang musuh saudara itu dihukum. Yang kedua, itu yang paling enak saudara. Apa? Saudara diangkat luar biasa. Sehingga musuh kamu tambah jengkel. Loh lah kok orangnya tambah lama tambah sukses. Tambah luar biasa. Dan saudara sudah gak nginget-nginget itu musuh saudara. Saudara sudah dikerumuni oleh happiness, oh ya, sukacita. Sudah dikerumuni, gak ada waktu untuk mikirin orang yang begituan. Itu termasuk pembalasan Tuhan. Kalau saya suruh milih, saya milih yang kedua daripada yang pertama. Orang itu celaka buat apa? Untuk kita gak ada untungnya. Betul gak saudara? Cuman memuaskan ego kita saja. Nah, syukur kamu orangnya jahat. Nah ya gitu aja. Tapi bagi kita,
Gak ada keuntungan apa-apa. Tapi kalau yang kedua, saudara diangkat oleh Tuhan, itu yang enak tenan. Enak tenan. Dan saudara bisa menikmatinya. Saudara, hari ini saya bawakan 3 firman Tuhan. Yang pertama adalah Dia umurnya panjang. Ya. Kalau saudara lihat di Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bukan soal panjang umur tok loh saudara, tapi urusan segala sesuatu, termasuk supaya kita ini bisa kenyang, itu dijamin oleh Tuhan. Sudah bukan kita sendiri. Tuhan sudah mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara, orang kalau lagi sakit itu, kalau saya waktu itu nggak doyan makan. Ya, habis di kemo itu nggak doyan makan. Sampai kalau bisa makan tuh seneng. Sehingga firman ini menghidupi kehidupan saya. Oh iya. Yang namanya mengenyangkan itu bukan soal kamu bisa beli makanan. Tapi apakah kamu bisa menikmati makanan itu? Ya, makanannya nggak begitu enak, dimasukin, wah jadi enak. Wah itu luar biasa. Daripada makanan enak dimasukin jadi penyakit. Ya, durian itu enak. Coba makan terus durian. Apalagi yang punya darah tinggi ya Pak, atau gulanya tinggi. Wah, itu yang pertama saudara. Yang kedua, perhatikan orang-orang yang lemah. Tolong mereka dengan apa yang saudara punya. Apa yang saudara punya? Aduh Pak, wong hidupnya pas-pasan gini kok suruh nolong orang. Coba saudara lakuin. Sebab Tuhan itu melihat orang yang kekurangan itu kalau memberi sesuatu kepada orang lain, Tuhan itu tidak terima kalau saudara kekurangan. Ngerti saudara? Orang manusia kekurangan aja bisa memperhatikan orang lain, apalagi Tuhan yang punya segalanya melihat orang yang kekurangan, ya dijor sama dia berkatnya. Saya tidak mengajarin saudara mencari berkat saudara, no, enggak. Tapi saya ingin mengajak saudara memperhatikan orang lemah. Gak semua soal uang. Saudara bisa apa? Lakukan untuk orang yang membutuhkan. Orang yang gak nyeneng kok Pak, jengkelin, justru itu kamu tolong. Karena Tuhan itu lagi ngetes. Lagi ngetes saudara. Coba tak kasih orang jengkelin ini ditolong enggak? Enggak mau ditolong. Nah, firman Tuhan enggak bisa jalan. Karena tadi firman Tuhannya yang di pintu yang dibukakan ini ngomongnya begini. Namun engkau menuruti firmanku. Nah, firman Tuhan apa? Kasihlah samamu manusia. Berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka. Itu firman Tuhan saudara. Yang gak ada di ajaran-ajaran agama lain. Hanya di sini saudara, ajaran ini. Tidak boleh balas dendam. Saudara, sebagian dari saudara suka mungkin yang lihat film silat ya. Wah, sukanya balas dendam.
wah dia bunuh ayah saya nih, aku harus balas dendam. Itu ajaran yang salah. Buang sampah itu. Yang benar ini firman Tuhan. Jangan balas dendam. Malah orang yang menganiaya kamu, itu kamu baikin. Paulus kalau mengatakan apa? Seperti bara yang ditumpuk di kepala. Itu kata-katanya luar biasa loh. Bara itu kalau dibakar, orangnya yang kebakar, kepalanya kebakar. Kalau orang kepalanya kebakar gimana saudara? Bisa gila. Nah itu saudara. Kita ini mendapatkan senjata yang luar biasa ampuhnya. Bukankah dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang? Itu pedang saudara untuk peperangan. Apa? Pedangnya itu isinya apa? Ngampuni orang. Bukan pedang bunuh orang, enggak. Ngampuni orang. Baru firman Tuhan ini berjalan. Baru pintu yang tertutup selama ini dibukakan oleh Tuhan. Karena saudara melakukan firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan kita enggak seberapa. Kena sakit-sakit, kena COVID bisa mati. Kekuatan kita enggak seberapa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Firman-Nya ya dan amin. Kalau dia sudah ngomong, pasti terjadi. Betul. Waktu itu ya, Tuhan Yesus bilang begini. Murid-muridnya tuh kagum ngelihat bangunan indah, tempatnya orang-orang yang tanda kutip kudus, bait Allah. Murid-muridnya ngomong, lihat Tuhan Yesus, itu bangunannya begitu kokoh dan indah. Tuhan katakan begini, pada saatnya nanti tidak ada satu batu pun yang di atas batu yang lainnya. Itu semua akan dirobohkan. Murid-muridnya kan cuman, oh gitu ya. Tapi orang-orang luar yang dengar, apa iya sih? Setahun berlalu, bangunan ini tetap nggak rontok. 2 tahun nggak rontok. 10 tahun bangunannya tetap kokoh. 20 tahun kokoh luar biasa, malah tambah megah. 30 tahun tetap kokoh. Ke tahun ke-40 roboh semua. Tidak ada satu batu pun yang di atas batu lainnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Saudara kalau mau lihat, pergi ke Israel masih lihat tuh betapa rontoknya mereka. Batunya gede-gede. Tuhan katakan kota-kota yang namanya Korasim, Kapernaum, Betsaida itu akan hancur berantakan. Tidak akan bisa dibangun kembali. Kalau saudara pergi ke Israel sekali lagi, saudara pergi ke 3 kota itu, benar sampai sekarang loh saudara. Hancur semuanya dan tidak bisa dibangun. Dibangun gempa bumi lagi, rontok semuanya. Apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Dan kalau dia mengatakan pintu telah dibukakan bagimu, itu ya. Saudara tinggal jalanin saja.
Yang penting saudara menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Amin saudara. Saudara nggak perlu gembar-gembor, wah kamu harus ngikut Tuhan Yesus. Nggak perlu. Dari kelakuan saudara, orang nanti akan melihat, wah bener ya, ikut yang namanya Tuhannya orang Kristen itu kok ada jaminan. Yang harusnya celaka tidak celaka. Itu saudara. Jangan kita pakai kalung salib saudara, tapi kelakuannya enggak karu-karuan. Batu sandungan. Saya pernah beli mangga saudara. Orang ibu-ibu, mbok-mbok itu loh, jualan mangga di Jakarta Kelapa Gading. Saya lagi mau nawar, ada orang tuh datang, perempuan dari mobilnya bagus, terus pakai tas, pakainya hitam-hitam, wah pasti dari gereja. Kalungnya berlian, salib. Bu, berapa harganya? Oh segini. Oh mahal, dia ngomong gitu. Saya mau beli semuanya lah. Saya mikir, waduh lah, nak beli semuanya lah, saya kan nggak dapat apa-apa ya. Kalau saya borong semua berapa? Oh iya, kalau borong semua lebih murah. Terus dia, oke, berarti harganya segitu ya? Ya, ambilin dia satu, dipilin, ambil 5. Loh, lah kok cuma 5, bilangnya semua. Loh, itu nggak bagus kok. Bayar harganya, buka dompet, bayar harganya. Sama kalungnya masih ngeling gitu, berlian. Bayar dengan tawaran yang terendah. Bayangin saudara. Saya cuma melihat, wow, anak Tuhan itu kalau sudah diberkati ya, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Padahal Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu tidak mau kalau saudara itu jatuh di dalam kesombongan. Karena kalau saudara sudah masuk di dalam kesombongan, itu susah ngeluarinnya. Dan Tuhan itu membenci orang yang sombong. Camkan ini saudara. Makanya kadang-kadang tuh kalau saya mikir ya, berkatnya Tuhan di cerit. Itu supaya apa tuh? Supaya kita itu tidak jatuh di dalam kesombongan. Kitanya sendiri yang tidak kuat saudara. Kalau saudara dapat uang mendadak banyak gitu, saudara yang tidak kuat, jadi sombong. Kalau sudah sombong, musuhan sama Tuhan. Itu dia yang tidak mau. Makanya banyak berkat yang diceret sampai saudara itu siap menerima berkat itu. Dan tidak berubah sifatnya, karakternya. Memberkati orang lain, memperhatikan orang yang lemah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya diberkati. Saya dapatkan pelajaran bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan dan agar kita pun diberkati tapi tidak jatuh di dalam dosa. Puji Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Pertama hari ini memang saya bersyukur
Tuhan sudah tolong saya, walaupun ini masih agak kebas, tapi kembali bahwa hanya Tuhan yang bekerja secara sempurna. Dokternya sudah ngomong. Yang kedua saya mau cerita, boleh ya Pak Surya ya? Beliau tidak pernah ini, tetapi saya ingin karena beliau hadir di sini, jadi saya ingin untuk menyampaikan sekaligus saya dengan jemaat berterima kasih Pak buat keterlibatannya sehingga gereja dapat dilebarkan. Saudara-saudara, kalau masih ingat ketika COVID baru merajalela, kita dalam keadaan kesulitan, betul? Saya bilang apa terakhir? Saudara, saya ngerti, saudara sulit. Ekonomi baru sulit. Pembangunan belum selesai. Tapi saya tidak mau memberatkan saudara. Sekarang sudah stop. Karena saya sudah lihat di kotak pun tampaknya tidak signifikan. Saya bilang sudah stop, kumpulkan dana, berdoa saja, kita berdoa, Tuhan yang menyelesaikan. Masih ingat ya? Ya. Saya tidak tahu mau bagaimana, tapi saya tidak ingin membebani jemaat waktu itu. Saya hanya berkata, Tuhan, bangunan sudah dijalani, saya sudah minta jemaat berhenti. Terlalu berat bagi mereka, saya tidak tega untuk membebani jemaat. Tidak berapa lama kemudian saudara, saya lihat di rekening saya ada kiriman 20 juta. Ternyata Pak Surya yang ngirim. Ya. Saya bilang sama tukang waktu itu, Pak Anto, toh bangunan ini tetap jalan. Nggih Pak, jalan. 20 juta hampir habis. Saya tidak pernah ngomong sama Pak Surya. Dikirimin lagi 20 juta. Begitu terus 20 juta. 20 juta sampai yang terakhir Pak. Jadi musik ini, lalu kabel-kabel terakhir, lalu saya katakan kepada Pak Surya begini, Pak, stop. Sudah selesai. Ya, jadi beliau Tuhan yang gerakan, Tuhan yang gerakan. Ya, makanya ketika Pak Surya berkata begini, saya sakit Pak di Amerika. Wah, saya bilang, Tuhan, dia baru bantu kami di gereja, masa sih mau berangkat orangnya? Tuhan tolong. Ya. Kalau saya berobat ke Amerika, berangkat saudara. Mikir, ya berangkat karena mikir gitu loh. Tapi Tuhan tolong dia memang. Umurnya panjang. Haleluya. Dan juga memang dia kalau berobat di Amerika ya pulang rumahnya di sana kok. Jadi doakan dia supaya usahanya tetap berjalan, diberkati Tuhan. Dan saya tahu bagaimana hatinya buat pelayanan, dan karena itu dia sangat diberkati Tuhan. Tadi saya baru ngomong-ngomong, baru saya tahu kalau saudara makan super mie, Indomie dan sebuah mie, itu bungkus plastiknya itu dari produknya beliau, ya kan, gelondongan, lalu kemudian baru dicap oleh pabrik-pabrik. Ya, ini Pak Surya. Dan kami berdoa Pak, Tuhan yang akan membalas, memberkati dengan kesehatan, kekuatan, keluarga diberkati Tuhan. Tetap doakan kami juga jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kita saling membangun, mengkuatkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, karena
karena dunia ini saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di akhir zaman. Banyak persoalan, masalah yang terjadi sebagai penggenapan zaman. Tapi biar pujian ini menjadi pujian di mana kita mau berkata, aku tetap mengiring Tuhan. Mengiring dalam pengertian aku mau taat kepada firman Allah, aku mau lakukan kebenaran firman Allah, aku akan mengasihi Tuhan lebih daripada segala perkara. Dan saudara akan melihat pintu yang tertutup selama ini dibukakan oleh Allah. Pintu pemulihan dibuka oleh Allah, pintu berkat Allah dibuka oleh Tuhan, pintu mujizat dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau iringnya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun karena dunia ini saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa kami, yang menjadi ketetapan hati kami, menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Kami percaya ketika kami mengiring Tuhan dengan setia, taat, tunduk kepada firman Allah, maka Engkau tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Penyertaan yang sempurna menyertai kami, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemenangan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Jemaat Tuhan diberkati, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini diberkati Tuhan. Amin. Mereka yang berulang tahun dalam minggu yang kami lewati, Tuhan nyatakan penyertaan-Mu. Korban persembahan yang mereka korbankan hari ini, kembalikan dengan berkat berlipat ganda sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kedangkan tangan-Mu saudara, pulanglah dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya.